Selamat datang di Awakening Live lainnya, Awakening Wednesdays. Kita akan masuk ke dalam pengajaran singkat lainnya yang saya suka sebut menggosokkan diri dengan Yesus. Ini adalah Jennifer LeClaire, pendiri Awakening Prayer Hubs. Kami ada di lebih dari 100 negara berjuang untuk kebangkitan dan kesadaran. Kami membangkitkan pendoa syafaat militan Imnawayo di seluruh dunia. Kami ingin Anda bergabung dengan kami. Kami melatih para pemimpin kami. Bergabunglah hari ini di awakeningprayerhubs.com. Anda akan senang melakukannya. Komunitas, Anda tidak perlu berdoa sendirian lagi, melengkapi dampak abadi. Dengar, saya ingin langsung masuk ke ini hari ini. Saya mengajar dari buku renungan saya di Intercessors Devotional. Anda dapat menemukannya di situs web saya atau dimanapun Anda menemukan buku secara online. Dan renungan hari ini berjudul Menggosokkan Diri dengan Yesus. Sekarang, saya akan menjelaskan dan Anda akan belajar banyak. So, Bapak, terima kasih telah membuka telinga kami. Tuhan, kami ingin efektif dalam perantaraan dan kami tahu bahwa itu menuntut berada dalam hadirat-Mu dan mendengar suara-Mu. Jadi terima kasih Tuhan hari ini untuk telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan hati yang memahami di dalam nama Yesus. Mari kita mulai membaca kitab suci Imamat 8 ayat 12. Imamat 8 ayat 12 dan dikatakan kemudian dimenuangkan sebagian dari minyak urapan ke atas kepala Harun, mengurapinya, dan menguduskannya untuk pekerjaannya. Itulah yang kita inginkan. Kita ingin menjadi pejuang doa yang diurapi, pendoa syafaat yang diurapi, pecinta yang menyerahkan diri yang diurapi, penyembah yang diurapi, orang percaya yang diurapi. Dan jadi, saya menulis ini dalam renungan saya. Jika Anda merasa lelah di sana, itu adalah tanda bahwa Anda memerlukan urapan di doa yang baru. Ayo, sebenarnya, jika Anda merasa lelah sekarang, saya melepaskan shalom Tuhan, saya melepaskan api Tuhan, saya melepaskan urapan Tuhan yang mematahkan kelelahan itu dari hidup Anda sekarang dalam nama Yesus. Jadi, apa itu urapan? Urapan, secara sederhana, urapan adalah kuasa Tuhan. Urapan adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan atas Anda itu untuk melaksanakan kehendaknya. Saya akan mengatakannya lagi. Urapan adalah kuasa Tuhan. Dengarkan, urapan adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan atas Anda untuk melaksanakan kehendak-Nya. Sekarang kita memiliki urapan yang tetap. Roh Kudus yang adalah kuasa Tuhan. Roh Kudus adalah urapan. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kitab suci mengatakan Anda memiliki urapan yang tetap, tapi itu berbeda. Dengarkan. Itu berbeda ketika Anda memiliki urapan di dalam Anda, dibandingkan dengan ketika Anda memiliki urapan di atas Anda. Ketika urapan datang atas Anda, itu untuk tujuan tertentu, itu untuk pekerjaan pelayanan. Dan dalam hal ini, kita berbicara tentang urapan doa. Yesus mengatakan kepada kita dalam Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 8, kamu akan benar-benar menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atasmu. Jadi kita tahu Roh Kudus, jika kita telah dibaptis dalam Roh Kudus, Roh Kudus ada di dalam kita. Bukan? Dia ada di dalam kita. Dan kemudian sungai-sungai air hidup mengalir melalui kita. Tapi ini adalah manifestasi yang berbeda. Ini adalah manifestasi Roh Kudus atas kita. Jadi para pendoa syafaat, kita membutuhkan kuasa ini. Kita membutuhkan urapan ini. Tanpa Kristus kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dan ini bukan urapan sekali jadi. Maksud saya, ya Anda memiliki urapan yang tetap, tetapi kita bertumbuh dalam urapan. Saya punya kursus di schoolofthespirit.tv. Ini disebut The Anointing. Dan jika Anda ingin belajar lebih banyak tentang itu, ada seluruh kursus. Tetapi kadang-kadang kita membutuhkan urapan baru dari Roh Kudus, untuk berdiri dan bertahan di hari yang jahat. Kita memang membutuhkannya. Dengarkan. Musuh Daniel 7:25 mengatakan musuh datang melelahkan orang-orang kudus, membuat mereka lelah. Bagaimana dia melakukannya? Ya, kitab suci mengatakan dengan kata-kata. Jadi ini pekerjaan sulit menolak. Imajinasi sia-sia. Mereka datang menyerang, bisikan musuh, pikiran dalam dirimu, pertempuran pikiran. Ini bisa sangat melelahkan jika Anda tidak tahu cara bertarung, jika Anda tidak menekan ke dalam urapan, jika Anda tidak tahu firman. Kadang kita menjadi lelah. Itu terjadi pada kita semua. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan urapan baru dalam bidang perantaraan untuk berdiri dan bertahan. Karena jika Anda adalah seorang pendoa syafaat, Anda berdiri di antara target musuh dan musuh itu sendiri. Anda berada di tengah, Anda berperan sebagai perantara. Anda adalah musuh mencoba mendapatkan sesuatu dan Anda berusaha mencegahnya mendapatkannya.
Itu seperti seorang penjaga dalam permainan bola basket. Mereka menjaga pemain bola basket agar tidak menembakkan bola. Mereka ingin membuatnya menjatuhkan bola atau meleset. Wah, itulah yang disebut perantaraan. Dan jadi perantaraan bisa menjadi pekerjaan yang berat. Anda diurapi dan dianugerahi. Perantaraan, bagi mereka yang mendalami, bisa berdampak pada tubuh fisik. Anda bisa diserang. Tapi kita tidak takut iblis karena kita berkuasa atasnya. Agar tak ada yang berdoa, Tuhan berkata, "Aku mencari orang berdiri di celah, tak ada satupun. Tidak ada yang mau diganggu." Dengarkan, para pendoa syafaat, Tuhan ingin mengurapi Anda kembali. Dia ingin mencurahkan roh doa atas Anda, agar Anda dapat terus berjuang untuk tujuannya di bumi. Untuk alasan apapun, Tuhan telah memilih untuk tidak melakukan apapun di bumi, kecuali melalui orang yang berdoa. Dia sudah melakukan semua yang akan dia lakukan. Dia mengirim kita ke sini untuk menduduki sampai dia datang. Dan bagian dari cara kita melakukannya, adalah dengan memberitakan Injil. Tapi bagian dari cara kita melakukannya adalah perantaraan. Jadi Tuhan ingin menggunakan Anda. Dan semua ini datang dengan pengurapan yang baru. Semua ini, kemampuan untuk berjuang, wahyu profetik, semuanya datang dengan penuh pengurapan yang baru. Kenneth E. Hagin dalam bukunya A Fresh Anointing, ini adalah buku yang bagus jika Anda belum membacanya. Ini adalah klasik, dia menulis ini, kita harus terus-menerus dipenuhi dengan roh Tuhan, terus-menerus dipenuhi. Lihat Efesus mengatakan, teruslah dipenuhi, ini adalah bentuk waktu sekarang sempurna. Jangan mabuk oleh anggur, tetapi dipenuhi dengan roh. Ini adalah untuk terus dipenuhi, untuk selalu dipenuhi. Hagin mengatakan kita harus terus-menerus dipenuhi dengan roh Tuhan, agar kita dapat digunakan oleh Tuhan dengan kuat di hari-hari ini untuk memenuhi kehendaknya dalam hidup kita. Tuhan telah menyediakan kelimpahan bagi umatnya untuk selalu dipenuhi dengan rohnya. Terlepas dari keadaan luar, agar kita dapat hidup untuk kemuliaannya. Anda bisa menerima pengurapan baru ini. Bagaimana cara menerimanya? Dengan berseru untuk itu. Anda bisa memintanya kepada Tuhan. Anda juga bisa menerima pengurapan baru dari persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Masuklah ke dalam hadirat-Nya. Dia akan menyentuhmu. Anda tidak bisa menghabiskan waktu dalam hadirat Tuhan dan tidak tersentuh. Ketika orang-orang Farisi melihat bahwa Petrus dan Yohanes, mereka sangat berani. Ingat itu, mereka memahami bahwa mereka adalah orang-orang biasa. Mereka ini adalah nelayan. Mereka mungkin dikenal sangat baik di komunitas mereka. Mereka memiliki bisnis perikanan. Dan semakin kita melihat dalam Kisah Para Rasul 4:13, mereka mengatakan mereka tahu orang-orang ini telah bersama Yesus. Orang-orang harus tahu pendoa syafaat, orang-orang harus tahu kita bersama pendoa syafaat utama, menghabiskan waktu dengannya di ruang doa. Dan semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan Yesus, semakin banyak urapan yang akan menular kepada kita. Dan jika kita menginginkan urapan Kristus Sang Pendoa Syafaat, habiskan lebih banyak waktu dengannya, mintalah kepadanya. Amin. Saya ingin berdoa untuk Anda. Bergabunglah dengan Awakening Prayer Hubs, mencari 1.000 pendoa untuk jadi pemimpin doa di bangsa-bangsa. Kami ada di lebih dari 100 negara. Kami membutuhkan satu hub di setiap kota, di setiap negara. Banyak negara masih belum terwakili. Luncurkan sebuah hub. Jika Anda berada di negara dunia ketiga, Anda dapat meminta sponsor langsung di situs web. Donasikan ke dalam gerakan ini agar kita dapat terus menjaga api tetap menyala. www.awakeningprayerhubs.com. Mari saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, maukah Engkau memberikan kami urapan baru? Untuk berdoa, maukah Engkau menguduskan kami kembali untuk pekerjaan kerajaan-Mu? Maukah Engkau mencurahkan roh doa ke dalam hati kami? Maukah Engkau memberdayakan kami untuk melayani umat-Mu melalui perantaraan doa kami yang diurapi? Itulah doa-doa yang dapat dia jawab. Pastikan Anda tetap mengaktifkan pemberitahuan di ponsel Anda agar Anda dapat diberitahu setiap kali ini. Keluar setiap minggu. Dan saya akan bertemu Anda lain kali di Awakening Life. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda mengalami terobosan hari ini. Seluruh dunia sedang dalam krisis. Tanda-tanda zaman semakin cepat. Kita berada di momen penting dalam sejarah dan musuh tahu waktunya singkat. Namun pada tahun 2007, Tuhan membangunkan saya setelah tengah malam dan berbicara ke hati saya tentang kebangkitan besar ketiga. Sekarang sama-sama kita lebih dekat dari sebelumnya. Itulah pasti mengajak 1 juta pendoa syafaat yang berpikiran kebangkitan untuk bergabung dengan saya dalam membuat seruan baru kepada surga. Saya mengajak para pejuang doa sisa untuk berkumpul dalam satu kesatuan untuk melawan kegelapan yang menyerang gereja kita, keluarga kita, dan bangsa kita. Musuh sedang mengamuk, kemurtadan besar sedang berlangsung. Namun Tuhan selalu merespons doa dan puasa yang bersatu.
Bergabunglah dengan saya dan para pendoa syafaat di lebih dari 100 negara di Awakening Prayer Hubs. Bersama-sama, kita bisa mengubah jalannya sejarah. awakeningprayerhubs.com. Gabung dengan gerakan ini.